Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, untuk kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan saya Viniatus Soliha. Untuk kesempatan kali ini dari kelas 10 untuk modul 5 yang akan kita bahas mengenai warna-warni Indonesia. Apa saja yang ada, yakni bangsa Indonesia terbentuk dari kebinekaan yang berlatar tentang suku bangsa, agama, bahasa, dan adat istiadat. Untuk wilayahnya terbentang paling barat Sabang, kemudian paling timur ada Merauke, dan paling utara Miangas Pulau Talaut, dan untuk paling selatan Pulau Rote. Untuk jumlah suku yang ada di Indonesia, berdasarkan sensus Badan Statistik tahun 2010 terdapat kurang lebih 1.340 suku bangsa. Kemudian ini ada beberapa contoh yang saya cantumkan, suku Jawa seperti Osing, Bawean, Tengger, dan lain sebagainya. Untuk di Madura ada suku Madura, suku Sunda termasuk suku Baduy, suku Banten, dan lain sebagainya. Untuk Sumatera ada Melayu, suku Batak yang kita kenal ya. Kemudian ada Minangkabau, ada Aceh, dan lain sebagainya. Untuk di Kalimantan yang paling kita kenal ada suku Dayak, suku Banjar, dan lain sebagainya. Untuk di Sulawesi, suku Makassar, suku Bugis, Mandar, Toraja, Tolaki, dan lain sebagainya. Untuk yang ada di Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara ada suku Bali, suku Sasak, Flores, Sumba, suku Sumbawa, suku Timur, dan lain sebagainya. Untuk yang ada di Maluku yang kita kenal ada suku Ambon, suku Nawalu, dan sebagainya. Kemudian yang ada di Papua yang kita kenal ada suku Dani dan suku Asmat. Kemudian untuk agama dan kepercayaan. Agama yang ada di Indonesia yang kita peluk ada Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan untuk kepercayaan sendiri, aliran kepercayaan yang ada di Indonesia kurang lebih sekitar 187 aliran kepercayaan. Dan itu semua juga dilindungi oleh Indonesia. Kemudian untuk bahasa daerah yang tercatat tahun 2010 kurang lebih ada 1158 bahasa daerah. Salah satu contoh ini ada Jawa ya, bahasa Jawa, ada bahasa Madura, kemudian dari Sumatera ada bahasa Aceh, bahasa Batak, bahasa Gayo, dan lain sebagainya. Untuk yang Kalimantan ada bahasa Ampanang, Bekati, Banjar, dan lain sebagainya. Untuk Sulawesi bahasa Banggai, bahasa Bugis, Enrekang, Gorontalo, dan lain-lain. Dari Bali dan Nusa Tenggara kita bisa mengenal bahasa Bali, ada bahasa Sasak, bahasa Alor, Ende, dan lain-lain. Untuk yang Maluku kita mengenal bahasa Alune, bahasa Banda, Damar, dan lain sebagainya. Dan yang untuk Papua kita mengenal dengan bahasa Airo, Asmat, Dani, dan lain sebagainya. Kemudian adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat Indonesia ini sangat beragam ya, mulai dari tradisi makanannya, pakaiannya, norma sopan santun, pengelolaan alamnya untuk mata pencarian, dan juga bentuk rumah ini sangat beragam. Kemudian untuk makanan tradisional, Indonesia menyebutnya dengan kuliner Nusantara. Ini juga sangat banyak banget untuk makanan olahan ya. Meskipun bentuknya sama, rasanya sama, dari daerah tertentu pasti ada perbedaan dan namanya juga berbeda. Untuk pakaian adat, kita akan menyebutkan salah satu ini dari Sumatera ya. Ada Aceh, yakni terkenal dengan ule balang. Dari Riau, Melayu Riau. Dari Sumatera Utara ada kain ulos. Dari Sumatera Barat ada padang bundo kanduang. Dari Kepulauan Riau kita mengenal adanya kebaya labuh serta teluk belanga. Kemudian dari Bangka Belitung baju setting serta kain cual atau paksian. Kemudian dari Jambi ada pakaian adat Melayu Jambi. Kemudian dari Bengkulu baju Melayu. Dari Sumatera Selatan kita mengenal ada aesan gede serta aesan pasangko. Yang terakhir dari Lampung kita mengenal dengan nama tulang bawang. Bagaimana dengan di Pulau Jawa dan DKI Jakarta? Nah, ini dari Jakarta kita bisa mengenal ada kebaya ya, atau karena terkenal dari Betawinya, sukunya ada baju koko atau kebaya. Kemudian untuk dari Banten, baju pengantin Banten.
Dari Jawa Barat untuk acara pernikahan biasa disebut dengan sukapura, dan untuk baju adatnya baju kebaya. Kemudian untuk di Jawa Tengah biasa disebut sebagai jawi jangkep, dan untuk wanitanya kebaya. Untuk di daerah istimewa Yogyakarta, pakaian yang biasa sehari-hari kita digunakan ada baju surjan. Kemudian untuk kalangan pejabat atau keraton namanya baju ageng. Untuk di Jawa Timur, karena yang lebih terkenal ini di Madura ya, jadi pakaian adat Jawa Timur ini adalah pesaan. Bagaimana dengan di Pulau Kalimantan? Untuk Kalimantan Barat ada King Baba untuk pria dan King Bibinge untuk wanita. Kemudian untuk di Kalimantan Tengah ada baju sangkarut. Dan di Kalimantan Selatan ini ada beberapa macamnya, yakni ada salah satunya bagaja, gamuling, baular, lulut. Kemudian untuk di Kalimantan Timur, karena terkenal dari suku Dayak dan suku Kutai, ada nama pakaiannya bernama ta'a serta sapai sapak dan baju kustim. Kemudian untuk Kalimantan Utara sama, ada baju sapai sapak dan baju ta'a. Untuk di Sulawesi, untuk Sulawesi Barat ada pakaian adat patugduk towaine. Di Sulawesi Selatan ada baju adat Bodo. Di Sulawesi Tengah ada pakaian adat suku Kaili ya, untuk ini baju gembe untuk khusus perempuan atau remaja putri, kemudian baju koje untuk khusus laki-laki. Untuk Sulawesi Tenggara ini yang terkenal adalah suku Tolaki, jadi untuk pakaian adatnya bernama babu nggawi serta bau nggawi langgai. Untuk Sulawesi Utara kita mengenalnya dengan laku tepu, dan terakhir di Gorontalo ada makuta dan bilieu. Pakaian adat Maluku, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. Untuk Maluku di Ambon kita mengenal dengan baju cele atau kain salele. Untuk Sulawesi Utara ada mantaran lamo dan kimbungia. Untuk Bali banyak ini ya, kita bisa mengenakan udeng untuk ikat kepalanya. Untuk baju perempuannya bisa menggunakan kebaya. Untuk NTB yakni lambung untuk pakaian wanita dan pakaian pegon untuk laki-laki. Dan untuk NTT kita mengenal tik langga, dan Papua Barat ada baju adat Papua Ewer. Dan yang terakhir untuk Papua kita sangat mengenal bahkan ya dengan sebutan koteka serta rok rumbai. Baik, demikian untuk materi PPKN yang bisa saya sampaikan. Semoga materinya bermanfaat bagi kita semuanya. Semangat belajar dan mari menjadi warga negara Indonesia yang berbudi dan lebih mencintai NKRI yang kaya akan perbedaan, namun kita selalu menghargainya sebagai satu kesatuan yang utuh. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.